Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberi kita kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu sering bercanda, terutama dengan sahabat sendiri. Namun, tak jarang candaan yang kita anggap lucu justru membuat teman kita merasa kurang nyaman. Tanpa disadari, hal kecil ini bisa menimbulkan salah paham, bahkan berujung pertengkaran atau perkelahian. Awalnya memang hanya bercanda, saling goda, saling tawa bareng. Tapi makin lama, candaan itu semakin berlebihan. Salah satu temannya tersinggung, tapi yang lain tidak sadar. Dan suasana yang tadinya seru tiba-tiba berubah jadi tegang. Kadang dari hal kecil bisa muncul pertengkaran besar hanya karena emosi yang tidak dikendalikan. Hubungan baik bisa rusak. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menahan amarah. Dalam hadisnya, beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisur'ati innama syadidu allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat. Sungguh, orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman, sesungguhnya dalam Islam kita dilarang untuk saling bermusuhan atau berkelahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap orang beriman adalah bagian dari satu keluarga besar, keluarga iman. Maka kalau ada masalah di antara kita, seharusnya kita berusaha mendamaikan, bukan menambah api pertikaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang sabar, yang mampu menahan amarah dan memilih jalan damai. Saat emosi mulai muncul, kadang kita lupa siapa yang sebenarnya kita hadapi. Bukan musuh, tetapi teman sendiri. Seseorang yang kita tertawakan bersama, belajar bersama, bahkan saling membantu. Tetapi hanya karena ucapan kecil dan candaan yang terlalu berlebihan, semuanya bisa berubah. Disinilah pentingnya mengingat ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa menahan amarah bukan berarti kita kalah, tetapi itu adalah tanda bahwa kita kuat di mata Allah. Coba teman-teman bayangkan, kalau setiap orang memilih menahan diri dan memaafkan, betapa damainya kehidupan ini. Tidak ada lagi pertengkaran kecil yang merusak persahabatan hanya karena gengsi atau amarah sesaat.
Terkadang saat amarah memuncak, mulut mulai kasar, tangan ikut bergerak, dan akhirnya pertengkaran berubah jadi perkelahian. Padahal di saat itu, setan sedang berusaha memecah persaudaraan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian saling membenci, saling iri, atau saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." Berkelahi bukan hanya menyakiti orang lain, tapi juga melukai hati kita sendiri. Setelah perkelahian itu, yang tersisa hanya rasa bersalah dan penyesalan. Dalam Islam, kekerasan tidak pernah dibenarkan, bahkan terhadap orang yang bersalah sekalipun. Kita diajarkan untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, dengan saling bicara dan memaafkan. Karena sesungguhnya memukul bukan tanda keberanian, tetapi tanda kita kalah dalam mengendalikan diri. Teman-teman, hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan pertengkaran maupun perkelahian. Persahabatan jauh lebih berharga daripada rasa gengsi atau amarah sesaat. Jadi, mulai hari ini, mari kita belajar menahan diri, menjaga lisan, dan memperbanyak maaf. Karena damai itu begitu indah, teman-teman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang membawa kedamaian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.